Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Dia, meninggikan Dia. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-24, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Meskipun banyak hal yang kita tidak tahu maksud Tuhan dengan kejadian-kejadian yang kita alami, tetapi satu perkara yang kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Satu pujian yang mengatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya, mari kita akan memuji Dia dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Biar hadirat-Mu senantiasa ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena tanpa hadirat-Mu hidup kami kosong. Tanpa hadirat-Mu hidup kami hampa. Kami rindu selalu berjalan bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang selanjutnya yang mengatakan, aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita apabila kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Lakukan bagian kita, maka kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Terpujilah bagi nama Dia. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah janjikan hari akan hujan atau panas atau cerah, tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Itu cukup bagi kita. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Sebagai lagu yang terakhir untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita akan nyanyikan pujian Tak Usah Ku Takut, Tak Usah Ku Gentar, Tak Usah Ku Bimbang, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
mengatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus memeliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Saudara yang saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan, tak usah ku takut. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mika. Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari kita selalu disertai, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kita semuanya boleh merasakan, menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian
percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Puji bagi nama Tuhan. Ini kebenaran ayat firman Tuhan, dan saya akan memberikan judul renungan atau khotbah pada hari ini adalah harta yang harus kita miliki. Harta yang harus kita miliki, yang kami maksud adalah kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa harta yang ada di dalam dunia ini bisa dicuri pencuri dan bisa dimakan oleh ngengat, tetapi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang berpikir bahwa hidup Kristen itu tidak ada bedanya dengan kehidupan orang yang ada di luar Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan walaupun ada orang yang mengatakan hidup Kristen tidak ada bedanya dengan kehidupan orang yang di luar Kristus, tetapi percayalah, apabila di dalam kehidupan kita selalu menyimpan kebenaran firman Tuhan, hidup kita selalu terisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara, saya sangat percaya bahwa memang ada hal-hal yang sama hidup kita dengan orang dunia. Contohnya, sekarang banyak orang menderita karena adanya COVID. Bukan hanya orang di luar Kristus, orang di dalam Kristus juga merasakan itu. Sama, orang dunia dan juga anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama. Anak-anak Tuhan kadang-kadang diizinkan mengalami kegagalan, sama dengan orang-orang dunia juga kadang-kadang juga mengalami kegagalan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang ada hal-hal yang sepertinya sama kehidupan orang-orang Kristen dan juga kehidupan orang-orang yang di luar Kristus. Tetapi saudara-saudara sekalian, Rasul Yohanes mau menggambarkan beberapa hal yang indah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena kita memiliki sesuatu yang dunia tidak miliki. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang yang di luar Kristus. Kita memiliki sesuatu yang dunia tidak miliki. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bahkan dunia menolak kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang ada di dalam kehidupan kita, yang akan mengontrol dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan yang ada harus nampak di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini. Saudara sekalian, kita akan belajar ada beberapa hal yang dunia tidak miliki dan kita miliki, saudara. Memang ada hal-hal yang dunia miliki kita juga rasakan, kita alami.
tetapi percayalah bahwa di dalam kehidupan kita ada hal yang kita miliki yang dunia tidak miliki. Saudara-saudara, yang pertama bahwa setiap orang yang percaya kita memiliki kuasa sehingga kita bebas dari segala tuduhan iblis. Sebabnya kita bisa dimungkinkan berkemenangan menghadapi kenyataan dunia, tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa sehingga kita dapat bebas dari segala tuduhan iblis. Saudara, iblis tidak pernah kapok. Sekali orang percaya menang, iblis dikalahkan, besok iblis datang lagi. Orang percaya ada kuasa diberikan kemenangan, iblis selalu mencari waktu yang mungkin orang percaya bisa dikalahkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah inilah dan disinilah kita bisa menggunakan kebenaran firman Tuhan yang tersimpan di dalam kehidupan kita. Yang beda dengan orang dunia menghadapi masalah yang sama. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun dan di sana dia dicobai iblis. Kita tahu yang pertama iblis menawarkan supaya batu menjadi roti. Yesus mengatakan ada tertulis. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan ada tertulis, itu menunjuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa iblis itu hanya bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kekayaan kita. Tetapi iblis hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya waktu Yesus dicobai iblis, Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kembali Roh membawa Yesus ke bumbungan bait Allah tinggi, dan iblis menawarkan supaya Yesus menjatuhkan diri dari atas ke bawah. Dan waktu itu iblis juga menggunakan firman Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak mau terjebak dengan kata-kata iblis. Apa yang Yesus katakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, diperlihatkan dengan kekayaan dunia yang begitu menarik. Iblis menawarkan itu semua akan diberikan kalau Yesus mau menyembah dia. Saudara, Yesus kembali katakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, firman Tuhan membuat iblis takut. Itu yang kita miliki. Dan firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tetapi kita simpan dalam kehidupan kita. Sehingga sekali waktu ada ujian, pencobaan yang datang, biar kita akan mempergunakan setiap kebenaran firman Tuhan itu.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita punya senjata yang luar biasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Iblis dikalahkan hanya dengan firman Tuhan. Itulah perbedaan antara kehidupan kita orang percaya Kristus dan orang di luar Kristus. Kita memiliki senjata kebenaran firman Tuhan. Iblis bisa dikalahkan. Luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengenal Dia, kita bisa menerima Dia, kita dengar kebenarannya, dan kita simpan dalam hati kita, dan kita pergunakan itu firman Tuhan, akan membuat kita berkemenangan, dan iblis akan kita kalahkan, karena iblis itu hanya takut dikalahkan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalau yang pertama tadi bahwa setiap orang percaya diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Yang kedua, setiap orang percaya memiliki akses ke surga. Oh, luar biasa banget. Setiap orang percaya memiliki akses ke surga. Sehingga percayalah bahwa setiap kita berdoa, doa kita didengar oleh Tuhan. Bapa di surga mendengar doa kita karena kita memiliki akses. Semua akan menjadi lebih baik, lebih mudah karena memiliki akses jalur ke sana. Jalurnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam firman Tuhan tadi kita sudah baca, apa saja yang kita minta, karena kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, Dia akan mengabulkan dan akan memberikan apa yang kita doakan. Itu luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, ayatnya yang ke-22, saudara, kalau kita baca demikian firman Tuhan 22, Alkitab mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehinya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita memiliki yang dunia tidak miliki. Simpan baik-baik dalam hati kita. Kita miliki yang dunia tidak miliki. Dan apa saja yang kita minta. Luar biasa, saudara. Apa saja yang kita minta, luar biasa. Tentunya yang kita minta yang berkenan dan yang akan membangun dalam hidupan kita. Tentunya yang kita minta kepada Tuhan adalah hal-hal yang bisa membangun kerohanian kita. Kalau kita di dalam Dia, melakukan kehendak-Nya, firman Tuhan mengatakan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita punya akses ke surga. Sementara kita hidup di dalam dunia ini, doa kita sampai ke surga. Dia dengar setiap apa yang kita katakan. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita menaikkan segala permohonan, didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kepada kita semuanya. Simpan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah kita lepaskan kebenaran firman Tuhan.
Dunia tidak memiliki itu. Kita memiliki. Luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, setiap orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Haleluya. Setiap orang yang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Firman Tuhan mengatakan demikian, oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa, bisa melakukan segala perkara. Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita berharap kepada Dia, firman-Nya adalah iya dan amin. Apa yang Dia katakan itu akan terjadi. Dia katakan akan menyertai, maka itu yang akan Dia lakukan. Dia berjanji Dia akan memberkati, itu yang akan Dia lakukan. Dia menyediakan surga bagi kita, maka itu yang akan kita rasakan, yang kita akan alami nanti. Jadi setiap orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, simpan baik-baik dalam hati kita. Jangan sampai kita lepaskan itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan, ada kepastian. Hanya ada di dalam Yesus. Hanya orang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki itu, saudara. Di luar Kristus tidak ada kepastian. Semua yang dilakukan selalu mudah-mudahan. Tapi orang percaya selalu katakan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Ada kepastian. Itu kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan terus serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Simpan baik-baik firman Tuhan. Menyimpan kekayaan tidak akan kita nikmati setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi firman Tuhan yang kita simpan akan menghantarkan kita kepada Dia yang menyediakan surga, kekekalan. Berbahagialah bagi setiap orang yang percaya menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, sama dengan yang pertama, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa sehingga kita bebas dari segala tuduhan. Kembali yang keempat, saya tulis di sini, setiap orang percaya hidup dilengkapi dengan Roh Kudus. Sehingga dengan Roh Kudus itu, Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa menyimpan setiap perkataan Allah. Roh Kudus itu akan menolong kita kapan kita mengeluarkan perbendaharaan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara,
Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa menyimpan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan Roh Kudus juga akan menolong kita kapan kita menggunakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut waktu saudara kita semua menghadapi masalah, menghadapi pencobaan dalam hidup ini, menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Jangan kita menyerah, jangan kita mengalah, lawan, katakan firman Tuhan yang sudah tersimpan dalam hati kita sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Waktu kita sudah kaya dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan tolong kita semua. Waktu kita sedang menghadapi sakit, kita ingat, kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Mungkin waktu kita sedang menghadapi kesulitan, Tuhan Yesus akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu kita punya, dunia enggak punya. Orang yang tidak percaya Kristus tidak memiliki itu semua. Bersyukur kepada Tuhan, hidup kita dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu yang akan memungkinkan kita bisa menjalani hari-hari kita dengan kemenangan dan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita. Kalau kita ingat judul, kita akan mudah ingat apa yang harus kita lakukan. Harta yang harus kita simpan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menghantarkan hidup kita menjadi lebih baik. Sementara kita dalam dunia, firman Tuhan juga akan membawa kita kepada kekekalan, berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya sempurna. Dengan kuasa Tuhan kita bisa menang dari segala gangguan iblis. Dengan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu yang akan mampukan kita bisa mempergunakan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita pakai bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi. COVID membuat banyak orang takut, tetapi kita bisa nyanyikan, aku tidak takut. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menjadi miliknya, menjadi anaknya. Hidup kita dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami harus menyimpan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami harus menyimpan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu kami menghadapi kehidupan yang ada, baik mungkin masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah-masalah yang lain-lain, kami bisa mempergunakan kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak akan mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kami mau selalu mendengar firman Tuhan
dan kamu simpan dalam hati kami, dan kami akan pakai itu kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami, di dalam kami mengikut kepada Tuhan sampai kami berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman Tuhan pagi ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, usaha anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, dan biar kita akan terus berdoa untuk kondisi yang sedang terjadi, supaya COVID akan segera berlalu dan kita bisa beribadah secara tatap muka, dan kita bisa lebih leluasa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan tolong kita semua, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih, kami sudah beribadah, kami sudah menyerahkan hidup. Hidup ini kami pakai untuk memuji Tuhan, dan kami sudah isi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kita akan terima segala berkat yang daripada Tuhan. Bapa memberkati Abraham, Ishak dan Yakub hari ini dan seterusnya. Bapa memberkati kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun mereka. Dan biarlah kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.